dia di charge itu third degree murder. Itu artinya itu kayak pembunuhan yang tidak sengaja. Badut doang, like ngelawak doang gitu, dia ikut pilpres. Halo Andrew. Halo. Apa kabar? Udah lama gak ketemu nih. Iya, baik-baik mas. Luar biasa. Anak muda ya di Amrik. Iya. Ekspatriat jatuhnya nih, ekspatriat. Eksekutif muda. Iya. Oke. Hari ini kita coba minta pandangan kamu. Cerita, update tentang kejadian George Floyd. Kok seru banget apa yang terjadi di Amerika. Sepertinya mirip-mirip dengan yang terjadi di tahun 98 ya. Banyak penjarahan, banyak bakar-bakar, kemudian tidak terkendali. Nah, itu apa yang sekarang terjadi sebenarnya di sana, Bro? Boleh cerita kepada kita semua? Ya. Ya, sure. Jadi sekarang di Amerika lagi ramai kasus George Floyd, African American, atau orang hitam, dan dia orang di Minnesota. Jadi gini, Bro. Kejadiannya kan kita tahu si George Floyd itu kemudian meninggal ya. Tapi sebetulnya sebelum itu apa yang terjadi sih? Jadi pada saat itu si George Floyd dia lagi mau beli rokok gitu. Oh, rokok. Nah, Oke. begitu dia jadi kayak ke gas station, ke toko gitu beli rokok. Nah, terus waktu dia mau bayar pakai cash, itu yang si penjual lihat ini uang palsu, $20 uang palsu. $20 ya? Cuma $20 tuh. Berapa tuh? $20 ya, jumlahnya nggak besar lah. Kali 15.000 ya 300. 15.000 ya sekitar 300.000 rupiah lah ya, sekitar itu ya. Iya, tapi ya secara value sehari-hari ya kurang lebih kayak 50.000 gitu. Umum maksudnya. Pecahan umum banget ya. Kayak beli rokok ya wajar lah. Terus nggak paling besar tapi juga nggak langka. Value-nya sama seperti 50.000. Nah, terus si penjual telepon polisi. Bilang, ada orang mau coba beli barang pakai uang palsu. Oh, oke. Nah, jadi polisi datang. Pada saat itu, menurut berita si George Floyd sudah meninggalkan tokonya. Jadi udah di luar. Tapi dia nongkrong-nongkrong aja tuh katanya. Sebetulnya dia nggak merasa salah nongkrong di depan dekat-dekat toko itu. Karena itu lingkungan dia sebenarnya kan. Iya, dia udah nggak dalam. Dia udah meninggalkan toko tersebut. Nah, jadi si George Floyd dia udah masuk ke mobilnya. Terus pas polisi datang, diminta keluar. Oke. Diinterogasi. Nah, menurut polisi, katanya dia menolak kooperasi sama polisi. Sedangkan kata teman-temannya, ya nggak kayak gitu. George Floyd nurut sama polisi. Iya, aku nonton videonya tuh. Ada yang punya toko di depan itu, ada rekamannya, dia ikut aja. Polisi bilang, ya dia ikut, nggak ada perlawanan. Iya, damai gitu. Tapi katanya polisi ada perlawanan. Nggak tahu mana yang benar, tapi ya menurut jaksa sih polisi yang salah. Oke. Karena mungkin tidak ada bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa dia memberikan perlawanan. Iya. Jadi awalnya hanya karena uang palsu ya. Gila ya. Iya. Di cuma seharga itu, dan kadang-kadang kan kita nggak tahu itu uang palsunya dari mana ya. Namanya kita beli barang kemudian nerima kembalian terus dipakai kan, itu kan $20 itu kan termasuk pecahan di sana ya. $1, $10, $20 gitu ya. Ada $5 ya kalau nggak salah ya. Ada $5 juga. Ya. 1, 5, 10, 20, 50 yang jarang banget kelihatan, terus $100. 100, oke. Itu di Amerika lagi libur besar, Memorial Day. Ya. Hari besar gitu. Sekarang di Indonesia ini kan malam nih, berarti jam 8 malam, berarti di Amerika sekarang jam? Aku di Dallas, itu Central Time, sekarang jam 8 pagi. 8 pagi, 12 jam persis ya? Ya, 12 jam persis. Oke. Aku udah lupa itu. Udah 4 tahun lebih ya. Oke. Terus 12 jam. Pokoknya dia ditangkap polisi, ditahan. Nah, udah gitu dia pin down di jalanan gitu. Pin down itu ditekuk. Jadi dia tengkurap di jalan, didengkul sama polisi selama 8 menit. Dengkulnya tuh di leher. Nah, jadi gila ya. Dia udah unarmed,
nggak ada perlawanan, nggak ada senjata. Udah gitu didengkul 8 menit tanpa penjelasan. Nah, akhirnya dia meninggal karena nggak bisa nafas, gitu. Nah, kebetulan juga polisinya ini orang putih. Ya, jadi dulu apa yang membuat kerusuhan itu kemudian meledak tuh, menular kemana-mana gitu? Jadi ada beberapa hal yang membuat suatu kerusuhan itu menular kemana-mana. Yang pertama, di Amerika rasisme itu satu hal yang sangat sensitif. Oke. Ya, apalagi putih melawan hitam. Itu very sensitif. Kedua, police brutality. Ini bukan insiden pertama di mana polisi kesannya dia menyalahgunakan kewenangannya dia. Gitu. Terus ketiga juga adalah si polisi yang di Minnesota ini hukuman awalnya terlalu ringan. Terlalu ringan ya? Dia. Itu yang membuat orang marah ya berarti ya? Iya. Ya kombinasi antara tiga itulah, dari rasisme sama police brutality sama charge yang terlalu ringan. Kombinasi antara ketiga itu yang membuat marah. Dia pada awalnya dia di charge third degree murder. Level ketiga pembunuhan. Itu sama dengan manslaughter. Gitu. Manslaughter artinya? Jadi first degree itu dia premeditated murder, alias pembunuhan terencana. Udah rencana. Ya. Ada planning, terus ada execution. Second degree murder itu pembunuhan tidak terencana. Itu jadi in the heat of the moment. Misalnya Anda gitu masuk ke kamar terus lihat istri lagi sama orang lain gitu, terus langsung langsung nyerang sampai mati gitu, tanpa salah satunya. Iya, langsung nyerang bukan tanpa berpikir ada mau ngebunuh gitu, meskipun ada rasa kesel, ada rasa ngebunuh, tapi nggak ada perencanaannya. Nah, third degree murder itu dia cuma ada di 3 state doang out of all 50 states. Yang di tempat lain itu bisa dibilangnya manslaughter, tapi untuk di Minnesota dia bilangnya third degree murder. Yang ketiga itu pada dasarnya pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, tapi karena kecelakaan. Gitu. Karena kecelakaan. Jadi misalnya saya tersandung, saya sama teman saya tersandung, terus pas tersandung saya jatuh ke teman saya. Nah, teman saya ikut jatuh, kepala ketusuk paku atau kena batu, meninggal. Itu kan karena kecelakaan gitu. Nggak sengaja ya, Nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja, nggak ada bermaksud untuk menyakiti atau membunuh. Saya kira perlu diklarifikasi juga nih masalah kepolisian di Amerika. Kalau di Indonesia kan satu kesatuan tuh, Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pusat, kemudian ke provinsi sampai kabupaten kota gitu ya. Nah kalau di Amerika itu kan sistemnya ada memang polisi federalnya, FBI ya. FBI lebih untuk investigation sih, dia bukan polisi. Dia bukan polisi untuk investigate. Dia beda sama polisi. Nah, polisi itu berarti dominannya ada di negara bagian ya? Polisi ada di state sama county. County ada sheriff ya, ada di kampus. Jadi sangat banyak polisi sebenarnya ya. Kalau kita lihat institusi polisi itu banyak ya. Iya. Jadi itu yang terjadi di Minnesota itu lokal ya. Minnesota itu Minneapolis PD. Minneapolis PD. Ibu kotanya Minnesota. Kemudian akhirnya kalaupun masalah hukum dan sebagainya tidak bisa dicampuri oleh even FBI, even yang polisi lainnya itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu harus lebih dari atas lagi. Itu either dari dia Supreme Court, judicial system yang bisa issue lagi gitu. Sistem peradilan ini udah bukan polisi, kan dia udah dipecat kan. Tapi judicial sistemnya tetap masih jalan. Nah, itu bisa di-influence dari atas. Aku serem waktu di Amerika itu memang orang gampang mati gitu ya, karena senjata tuh banyak di mana-mana. Iya, di sini senjata lumayan bebas. Apalagi di negara bagian Texas. Makanya kalau polisi, kan ingat dulu waktu nyetir tuh pernah lah kena tangkap gitu ya. Kan dia di belakang kita, dia cek dulu barangnya,
kita terregister senjata apa enggak gitu ya. Kemudian dia yang pertama dilakukan adalah dia buka pintu yang ada di dashboard kita gitu untuk ngambil senjata yang kalau kita simpan di situ kan biasa kita simpan di mana tuh posisinya? Di glove box. Di Dropbox-nya gitu kan. Nah, diambil dulu mungkin supaya orang nggak stres, nggak upset nanti nembak polisi gitu kan. Ngamankan dulu kalau ada senjata baru dia tilang gitu kan. Saking merasa terancamnya juga itu penegak hukum sehingga akhirnya mereka relatif gampang ambil pistol, gampang nembak gitu kalau ada tindakan yang dirasa membahayakan. Makanya kalau kita bandingkan di sini kan kalau kita kena tilang kan kita malah keluar ya. Keluar ngobrol sama polisi gitu. Kalau di sana justru tangannya diletakkan di atas setir, kelihatan gitu dan kita nggak boleh melakukan apapun gitu. Kalau kita keluar malah langsung diborgol aja. Ya mau ngapain lo? Mau melawan polisi gitu ya. Kalau nggak salah itu Donald Trump, Presiden Amerika itu merespon dan kemudian membuat suasana makin parah gitu karena White House hampir jebol waktu itu. Iya, kemarin ini aku baca di berita ada yang demonstrasi di depan White House terus katanya ngebakar guard house. Aku belum lihat sih yang spesifik ya, tapi aku dengar katanya ada satu pos keamanan di depan White House dibakar. Itu udah lain cerita lah tapi secara general yang aku lihat itu sepertinya ada oknum jahat yang mancing keadaan rusuh. Jadinya dia yang mulai distraction, yang mulai menghancurkan barang atau etalase toko, atau bahkan ada juga satu kelompok yang dia sengaja taruh batu bata di dekat tempat rusuh gitu. Jadi kan disuplai gitu ya. Bata mulai pertama-tama mungkin nggak gubris, tapi cuma perlu satu orang yang mulai ngerusak, langsung yang lain pada ngikutan. Ya, itu kayak COVID lah ya, virus ya, cepat nyebar gitu ya, emosi. Iya. Apalagi lagi emosional, lagi tegang. Lihat itu langsung pengen pelampiasan. Tapi sasaran utamanya memang polisi ya, penegak hukum. Pada saat ini sasaran utamanya ya polisi. Polisi dan rasisme. Itu dua. Padahal di sana kalau kita membunuh orang nih ya, misal dia polisi atau siapa masuk, kita bisa terhitung self defense ya, membela diri ya. Iya. Kalau ini malah polisi yang datang dan nembak ya. Kalau dia masuk pakai pistol, kita di rumah nggak ada kesempatan atau bahkan nggak ada cara untuk melindungi diri kita sendiri. Ya mau gimana? Iya. Makanya ada tulisan itu ya, saya sering baca tuh. Trespassing. No trespassing. Dulu pernah saya tuh gawat juga tuh pernah nyetir. Nggak tahu tuh rumah siapa muter itu masuk ke dalam halamannya. Waduh, syukur nggak ditembak tuh. Di depan rumah putar balik ya. Iya, itu bisa ditembak dia tuh sebenarnya kan. Dikira ada penjahat gitu kan. Orang Asian pula semua dalamnya. Dulu ingat banget tuh di daerah agak-agak Texas luar itu agak sepi-sepi kan itu rumahnya gede-gede lebar-lebar gitu halamannya. Nah, tapi in general nggak separah itu sih sebenarnya. Kalau misalnya dia nggak sengaja nginjak rumput, ya orang juga nauin. Di sebelah sini kan orang lebih oke lah, lebih reasonable. Shouton charm ya. Biasanya kalau misalnya dia sampai masuk ke backyard tanpa izin atau naik ke atap tanpa izin, nah itu lu ngapain? Iya. Tuh, oke Drew. Nah, sebagai orang Asia minoritas nih di Amerika, selama tinggal berapa tahun sekarang total? Berapa tahun tinggal di sana udah? Sekarang 4 tahun, 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Aku dulu 3 tahunan. Kira-kira ada nggak kejadian mengalami kejadian sebagai korban dari rasialisme? Saya beruntung dalam 5 tahun ini belum ada pengalaman korban rasisme. Oke. Itu. Selama 5 tahun saya di Dallas, udah gitu di LA juga pernah sebentaran. Udah gitu tempat lain yang pergi tamasya, ya biasanya tempat-tempat turis mereka juga lebih high tolerant lah. Dallas sama LA kan banyak orang Asianya. California gitu. Jadi lebih tolerant. Di Dallas juga di kota lumayan tolerant. Di kota besar.
Saya nggak tahu di tempat-tempat yang lebih terpencil bagaimana, tapi di kotanya sendiri oke lah. Ini kan sebetulnya kita bicara politik ya. Kondisinya itu sekarang mendekati Pilpres ya, pemilihan presiden. Iya. Donald Trump melawan kandidat Demokrat, kemungkinan Biden. Nah itu gimana kan Donald Trump dengan kondisi sekarang nih? Ada COVID-19, ditambah dengan kerusuhan gitu, gimana kira-kira? Menurut pengamatan saya sih, Donald Trump merupakan suatu sosok yang defying historical reason. Semuanya dia ya? Semuanya. Sejak awal dia pemilihan, banyak orang berpikir, oh ini badut doang, like ngelawak doang gitu. Dia ikut Pilpres. Bakal kalah gitu ya? Bakal kalah gitu. Nggak tahu dia menang. Iya, kaget itu, semua. Itu aku ingat itu ada surat kabar dan banyak surat kabar di seluruh dunia itu. Headline kan itu kayak bikin apa istilahnya hitung cepat ya. Itu kan diumumkan langsung Hillary Clinton, the first female president gitu kan. Ternyata diumumkan siapa? Donald Trump itu. Waduh. Jadi bayangin tuh dari semua lembaga survei itu tertipu gitu kan. Gila. Nah kondisi sekarang gimana dia? Masih bisa bertahan nggak dia kondisinya itu? Honestly no idea. Dia so far dia punya policy sangat very two-sided gitu, very contradictive. Ada setiap polisinya dia nggak ada pattern, dia lebih pro ke sisi mana. Setiap action yang diambil itu very random. Kadang berpihak di sisi sini, kadang berpihak di sisi satu lagi. Jadinya rada susah untuk spekulasi. Efeknya dia ke Pilpres bagaimana. Tapi sepertinya ada banyak supporter. Yang kita biasanya mungkin asumsi, oh dia nggak bakal support Donald Trump, tapi dia support Donald Trump. Jadinya rada susah juga. Sedangkan, jadi kan Donald Trump dia merupakan suatu sosok yang pemain baru. Dia nggak ada track record di government sebelumnya, jadi dia pemain baru. Banyak orang pengen gitu, oke lah, idahlah kita cobalah take a chance sama dia. Makanya satu term selesai, satu term overall oke lah. Banyak dia punya specific policy yang nggak begitu masuk akal atau nggak begitu dan dia punya pembawaan juga kayaknya nggak menampilkan the best American way sebagai leader of the largest free country in the world. Nggak gitu reflect as that pembawaannya gitu. Tapi overall kalau orang liatin ekonomi, world policy, overall ya oke lah. It could be worse. Could be worse. Jadinya dia punya strong pointnya di sono. Di ekonomi. Dan gue bisa kasih lihat lo hasil. Gue still oke gitu. Jadi mungkin dengan latar belakang bisnis dia itu, dia pebisnis besar gitu ya. Kemudian dia bisa bikin katakanlah kebijakan yang akhirnya bisa membuat orang-orang itu ekonominya katakanlah nggak hancur lah gitu ya. Dengan kondisi sekarang penuh ketidakpastian dan sebagainya gitu. Tapi jangan salah juga, kondisi COVID ini kan pertama menghantam banyak orang ya, dengan ignorance-nya, dengan gaya udahlah, bahkan herd immunity gitu, biarin aja orang kena mati sendiri kan gitu ya, yang kebal-kebal gitu. Level fitness ya. Iya, kayak teori Darwin lah ya. Kemudian tapi oke lah itu bisa dilewati, tapi kemudian ada serangan kedua nih kan, bicara rasisme. Kalau kita bicara Obama dulu kan dia berhasil karena berhasil mengkonsolidasikan, mengorganisasikan kalangan minoritas. Jadi orang-orang yang selama ini nggak peduli voting, turnout voternya rendah, tapi kemudian ketika Obama muncul periode pertama kedua itu kan mereka keluar semua tuh lewat surat maupun datang ke polling station dan sebagainya. Nah kelemahan kemarin kan karena relatively orang-orang yang selama ini tersingkir gitu ya, the redneck lah ya ibaratnya ya, the white angry American voters gitu kan, itu yang keluar semua kan, akhirnya dukung Donald Trump tuh. Nah sekarang dia banyak dari ini sih, kalangan menengah yang buruh dan banyak rural area tuh yang kemudian dukung. Dia punya rural area menang banyak. Betul. Oke, dia menang elektoral. Itu yang terancam dari ini kan, industrialisasi yang dipindah ke
Cina, kemana gitu kan ya. Jadi mereka Iya. speak up lah. Jadi kalau kita lihat nih, kemungkinan rusuhnya berhenti sebentar lagi atau masih lama nih? Paling nggak untuk seminggu ini masih jalan. Minggu depan masih ada ya? Iya. Oke. Nggak tahu apakah akan lebih besar atau lebih kecil, itu tergantung respon government. Kalau misalnya mereka merespon yang di Minnesota, polisinya diganti, naik banding atau gimana, gitu mungkin bisa meredam. Iya. Terus juga tergantung local government responnya bagaimana. Sekarang ini kan Donald Trump dia isu perintah untuk deploy National Guard. ABRI-nya itu dikeluarin. Tentara ini nasionalnya lah ya, pengawal nasional ya. Dikeluarin. Untuk menghadapi semuanya. Ya jadi ada potensi jadi kasus besar juga. Okay. Kalau misalnya ada kekerasan itu udah tentara nasional. Okay. bukan polisi anti huru-hara lagi, itu udah tentara nasional. Oh iya, satu lagi ini yang dulu kan ada Black Lives Matter ya, ada gerakan itu. Ya. Tapi dulu kayaknya nggak sampai itu ya, kerusuhan ya? Dulu nggak sampai kerusuhan huru-hara, tapi banyak protesnya. Nah itu yang seperti aku bilang itu. Jadi Black Lives Matter itu hashtag yang selalu dipakai setiap kali ada kasus seperti ini. Yeah. Jadi sekarang Black Lives Matter atau BLM sekarang yang nongol lagi. Nongol lagi ya. Jadi nyawa orang hitam itu berarti gitu ya. Nah, selama ini orang kalau ya stereotipnya dia istilahnya orang hitam kemudian mengendarai mobil, kemungkinan stolen car gitu ya. Jadi mobil curian. Diberhentikan, diperiksa, digeledah gitu ya. Ya ada perception seperti itu. Kalau misalnya dia lagi jalan aja biasa gitu, kan ini orang lagi stalking gua atau gimana gitu, atau dia lagi planning suatu kejahatan di sekitar sini atau gimana gitu. Sampai seperti itu ya. Lebih rentan terhadap suspicion seperti itu. Ada juga tuh dulu kan waktu segregation itu, waktu dipisah itu ya. Karena ada juga filmnya, akhirnya film yang di belakang Apollo, di belakang misi-misi NASA tuh kan ada The Hidden Figures ya. The Hidden Figures, orang-orang hitam yang terutama wanita yang berkontribusi untuk suksesnya penerbangan keluar angkasa, ke bulan dan sebagainya. Nah, ada juga kan dulu yang tulisan di restoran tuh dogs and black people not allowed gitu ya. Jadi anjing dan orang hitam, bahkan negro dulu sebutannya ya. Negro. Sekarang udah nggak boleh disebut negro ya. Sekarang nggak boleh. Itu luar biasa waktu Obama itu bisa jadi presiden ya, dengan situasi Amerika yang seperti itu masih berpikirnya ya. Makanya dikatain monyet, dikatain macam-macam gitu ya, luar biasa, gila tuh. Sekarang ya ini kan Michelle Obama kan dikilik-kilik tuh, dibujuk-bujuk supaya jadi calon VP-nya Biden, vice presidennya Biden. Itu kan meledak tuh, dia bikin biografi, bikin film kan, luar biasa. Tapi lihat sih, karena Michelle kayaknya nggak mau juga sih sementara ini. Tapi kita lihat nanti kan. Ya, bos ya. Hope for the best. Oke, terima kasih Andrew sudah menjelaskan sangat panjang lebar dan memberikan pencerahan untuk kita semua di Indonesia. Sampai ketemu lagi. Thank you. Oke, makasih Mas, sama-sama. Sukses ya Andrew ya. Iya, makasih.